Ya, selamat pagi Ibu Elvina. Selamat pagi Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, baik. Kita akan melakukan pendampingan individu yang keempat. Adapun kegiatan ini adalah tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran di kelas, terutama yang berpihak kepada murid. Ya, baik. Kita akan melakukan kegiatan coaching. Adapun tujuan pembelajaran tadi saya sudah katakan, saya mencari tahu bagaimana pengembangan kompetensi dari ibu guru dan evaluasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kira-kira dari kegiatan pembicaraan ini kira-kira mungkin ada tujuan apa kira-kira hendak yang ibu guru hendak capai atau inginkan dari percakapan kita hari ini? Baik, saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini saya bisa menemukan langkah-langkah apa yang akan saya buat pada saat pembelajaran di kelas nanti, sehingga pembelajaran itu terkemas lebih menarik, lebih mengasihkan, dan tidak menjenuhkan khususnya bagi anak-anak kita. Mereka merasa bahwa pembelajaran itu menyenangkan untuk mereka lakukan di dalam kelas. Kira-kira nanti setelah observasi ini kan tentunya mau observasi. Betul. Kira-kira kelas berapa, Bu? Saya akan melaksanakan observasi ini di kelas 74 di jam ke-6 dan ke-7 Ibu. 6 dan ke-7. Baik. Kira-kira apa yang tujuan pembelajaran yang akan dicapai waktu nanti melakukan observasi? Tujuan pembelajaran di sini ada tujuan pengetahuan. Siswa diharapkan nantinya dapat menjelaskan mengenai pengertian suhu. Kemudian di sini saya menggunakan diferensiasi sehingga siswa dapat mengerti pengertian suhu. Kemudian siswa juga bisa mengembangkan kompetensinya dalam rangka perubahan suhu menjadi suhu itu bisa mengalami perubahan dalam bentuk lainnya, misalnya bisa dikonversi dan sebagainya. Nah, siswa dapat menemukan itu. Kemudian di segi keterampilannya, siswa dapat mencobakan membuktikan sendiri pada suhu tinggi seperti apa, suhu rendah itu bagaimana, dan perubahannya seperti apa. Dengan cara melakukan praktik, yaitu membuat diferensiasi budaya lokal, yaitu kita membuat kue rambut. Nah, begitu Ibu. Wah, saya penasaran nih ya. Baik Ibu. Saya kepengen tahu ya, kira-kira mungkin langkah-langkah pengembangan ketika nanti di kelas tuh apa kira-kira langkahnya, pengembangannya bagaimana? Kalau bisa dengan rencana pembelajarannya bagaimana? Baik. Jadi di sini kami menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi budaya lokal, khususnya kita dalam bidang produknya yang kita hasilkan diferensiasi ini. Jadi diferensiasi produk yang kita hasilkan nantinya. Awal mulanya kita membagi kelompok itu berdasarkan peminatan anak-anak. Peminatan itu sendiri berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Ada anak-anak yang kinestetik, audio visual, sama apa satu lagi itu Bu? Visual sama auditory. Ya. Jadi dari sifat mereka begitu, kemudian kita akan mencoba untuk memetakan ke dalam bentuk kelompok-kelompok. Sehingga di dalam kelompok itu 3 jenis itu kita kemas jadi satu. Kebiasaan mereka itu kita kemas jadi satu. Nanti kita akan cobakan di sana ada kelompoknya, di dalam kelompok itu ada kelompok menulis, menggambar, mempraktekkan, sampai membuat video. Jadi kita harapkan anak-anak itu dengan tujuan yang sama tapi dengan cara yang melakukan berbeda-beda. Setelah kami melakukan kelompok, kemudian awalnya kita diagnosis, kemudian kelompok, dan akhirnya mempraktekkan. Setelah mempraktekkan, kita harapkan anak-anak bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka buat itu ke depan kelas, seperti itu. Sehingga mereka walaupun dengan dengan cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, seperti itu. Ya. Oke, saya masih penasaran nih kira-kira dia punya hasil bagaimana, karena ini kan belum masih
langkah strategi yang Ibu Guru akan hendak lakukan nanti di kelas. Baik. Baik, mudah-mudahan rencana ini berhasil dan Ibu Guru lakukan dengan baik. Mungkin dari sini pengembangannya yang hendak Ibu lakukan di area mana kira-kira? Tadi seperti yang saya hubungkan sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Jadi pengembangannya ada dua, ada aspek pengetahuan, juga ada aspek keterampilan. Pengetahuannya mereka mengetahui apa itu yang dimaksud dengan suhu, kemudian bagaimana terjadi perubahannya. Sedangkan keterampilannya mereka mencobakan bagaimana perubahan suhu itu dengan cara memasak. Dan akhirnya keterampilannya mereka bisa mempresentasikan di depan kelas seperti itu. Berarti di sini Ibu Guru melihat area pengembangan yang hendak dicapai adalah keterampilan dan juga pengetahuan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi nanti kegiatan supervisinya dilakukan di kelas 74. Betul. Ya, nanti dilakukannya kira-kira Bu tanggal berapa? Saya lakukan nanti tanggal 7 Februari 2024 di jam ke-6 dan ke-7. Oke. Kalau begitu nanti kita bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, Ibu. Oke, Ibu. Mungkin kegiatan pra-observasi sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi pada tanggal 7 Februari. Baik, terima kasih sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elvina, saya dari UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi budaya lokal dari Kabupaten Alor. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak semua. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita sebelumnya. Baiklah, sebelum kita mulai, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Pak Celia, keterangannya apa? Oke, satu orang silakan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nama ice breaking kita hari ini adalah Apam. Siapa yang tahu tujuan dari ice breaking ini untuk apa? Iya. Masih ingat tidak keyakinan kelas di kelas kita? Apa yang harus kita patuhi? 2 poin. Materi kita sebelumnya tentang apa? Suhu. Apa itu suhu? Kali ini kita akan menghubungkan materi kita suhu tadi dengan kalor. Kalau di daerah kita, Alor itu makanan yang sangat lezat. Apa nama makanannya? Kue rambut. Kemarin waktu P5 kita sudah pernah mencobakan juga bagaimana cara pembuatan kue rambut. Apa rasa kue rambut itu, Nak? Manis. Gurih. Kali ini kita akan menghubungkan materi kita tentang kalor dengan budaya lokal yang ada di daerah kita. Ibu sudah melakukan observasi, wawancara dengan kalian sesuai dengan peminatan kalian. 3 kebiasaan belajar kalian masing-masing ya. Ada yang suka audio, story, apalagi audio visual. Yang terakhir kinestetik. Di kelompok kalian itu nanti masing-masing sesuai dengan peminatan belajar masing-masing. Tadi di atas meja Ibu sudah meletakkan LKPD masing-masing. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Kalian harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dari perpindahan kalor. Ibu akan melihat dulu video berikut ini. Masih tahu ini kuenya apa? Kue rambut. Nanti masing-masing kelompok membuat 4 ya. Ada yang kelompok gambar, kelompok kedua menyusun video. Yang ketiga adalah menyusun dokumentasinya dalam bentuk
tulisan. Yang keempat adalah membuatnya dalam bentuk makanan. Setelah kalian menonton video tadi, ada enggak yang bisa menyimpulkan? Coba Messi. Saya menyimpulkan suhu dan kalori itu berbeda. Maka kita akan melanjutkan bekerja di kelompok kita masing-masing. Bu, Ya, mau tanya. apa yang mau ditanyakan? Bagaimana menghubungkan suhu dengan kalor tadi? Kalau kita masak, apinya dibesarkan, tambah panas apa tidak? Tambah panas. Tambah panas. Hubungannya ke masakan kita gimana? Gosong. Oh, gosong. Berarti yang bagus diapakan? Ya, sedang. Sedang saja. Oke. Bagaimana cara teman kalian mempresentasikan ke depan kelas? Untuk itu perwakilan dari masing-masing minat silakan untuk maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok memasak akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahannya dalam bentuk proses pembuatan kue rambut. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai bagian-bagian zat itu. Kesimpulan bahwa ketika suhu semakin tinggi, kalornya juga ikut semakin tinggi, cepat gosong. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok yang menggambar akan menjelaskan salah satu contoh perpindahan kalor pada saat memasak kue rambut. Perpindahan kalor sendiri dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat penantara tanpa disertai dengan partikel-partikelnya. Contohnya, pada saat kita menggoreng kue rambut menggunakan sutel, banyak dari minyak goreng akan berpindah ke sutel dan kita dapat merasakan panas pada sutel. Apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Baiklah, saya akan menyimpulkan perpindahan kalor dalam memasak kue rambut. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui konduktor panas seperti panci atau wajan yang digunakan untuk memasak. Oke, sama-sama kita simpulkan lagi bahwa kira-kira tadi kalian melihat ada hubungan nggak memasak dengan panasnya api kompor tadi? Kalau kalornya panas, terlalu panas, bagaimana dengan hasilnya tadi? Hasil yang baik, apinya harus bagaimana? Pas-pas atau Iya, sedang? pas. Saya ingin kalian merefleksi sedikit. Semuanya sudah paham? Kasih plus dulu untuk kalian semua. Luar biasa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu adakan kuis terlebih dahulu. Silakan keluarkan kertas 1 lembar. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Siap. Hormat. Selamat siang Ibu Elvina. Selamat siang Ibu Natalis. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Baik. Terima kasih untuk Ibu atas waktunya untuk hari ini untuk kita melakukan pasca observasi kelas yang tertunda tanggal 1 kemarin ya. Baik. Oke. Baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas? Baik, perasaan saya kemarin waktu saya melakukan pembelajaran diferensiasi, kebetulan saya melakukan diferensiasi budaya lokal. Untuk diferensiasi budaya lokal mungkin satu hal yang pertama kali saya lakukan. Kalau untuk diferensiasi biasa udah beberapa kali saya lakukan, tapi ini hal yang luar biasa. Saya mencoba untuk memodifikasi diferensiasi dengan menggunakan budaya lokal. Itu hal yang luar biasa. Saya senang walaupun masih ada kekurangannya di sana sini seperti itu, Ibu. Ketika melakukan kegiatan pembelajaran kelas, itu kira-kira menurut Ibu apa yang sudah baik dan apa yang belum baik?
Yang pertama yang sudah baik saya perhatikan itu pada saat kita sudah mencoba untuk melihat kebutuhan belajar anak, ya. Walaupun beberapa siswa di sana masih ada yang mengerjakan tidak sesuai petunjuk yang kita berikan, ya. Itu yang sudah baiknya. Yang sudah baiknya sudah mulai anak-anak mengerjakan sesuai dengan petunjuk kita. Yang kurang baiknya tadi masih ada anak yang sibuk sendiri, kemudian masih ada yang mengganggu siswa lain. Nah, karena kita itu dalam proses pembelajaran diferensiasi budaya lokal, jadi bagi mereka pun itu merupakan suatu hal yang baru, ya. Masing-masing siswa mengerjakan sesuai dengan peminatan mereka masing-masing, seperti itu. Dari hal yang baik dan sudah baik, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah yang pertama saya harus menyiapkan suatu media yang di sana saya akan membuat anak-anak itu semuanya terlibat langsung, ya. Kemudian mereka juga mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau itu kemarin kita berkelompok, Ibu. Jadi kelompok itu kelemahannya mereka kebanyakan mengandalkan teman yang lain, walaupun sebetulnya mereka mengerjakan juga, tapi lebih cenderung karena ada yang sama, ya. Mereka lebih cenderung menunggu temannya yang sudah mengerjakan, seperti itu. Kalau dari hal yang perlu ditingkatkan, kemudian hal-hal yang tadi yang sudah baik, yang belum juga, lalu perasaan ibu karena sudah senang karena ada modifikasi dengan budaya lokal. Betul. Kira-kira dari tingkatan level angka nih, mulai rentangannya dari 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 ini kira-kira ibu rentangannya posisinya di mana? Kalau menurut saya pada saya ini rentangannya sudah masuk kategori 88. 80. Betul. Oke, kenapa ibu sampai mengatakan bahwa vonis saya cukup 88? Karena memang saya lihat masih ada yang harus saya perbaiki di situ, Ibu. Jadi pertama kemarin pada saat persiapannya anak-anak ada yang tidak membawa alat. Sehingga di situ harusnya saya sudah harus memprediksi, saya harusnya berusaha untuk pertemuan berikutnya, saya sendiri yang harus menyiapkan seperti itu supaya anak-anak tidak saling mengandalkan. Jadi kelemahan kemarin kita dilihat dari alat, anak-anak ada yang lupa sehingga ada yang bergabung dengan kelompok lain. Sehingga kelompok itu jadinya bertumpuk, itu kendala kita kemarin, Ibu. Nah, ketika ibu menetapkan 88, ibu tadi sudah mengatakan bahwa masih ada yang perlu perbaiki, anak-anak masih ada yang belum alat dan bahan. Kira-kira rencana tindak lanjut? Rencana tindak lanjut seperti yang sampaikan tadi bahwa next ke depan kalau saya melakukan pembelajaran diferensiasi ini, saya sudah harus mempersiapkan sedini mungkin kelemahan-kelemahan yang pembelajaran sebelumnya, yaitu saya harus mempersiapkan sendiri dulu nih. Saya harus mempersiapkan sendiri, alat dan bahannya saya siapkan sendiri, walaupun saya tetap memberikan tugas kepada anak-anak untuk mereka juga mempersiapkan. Karena ada beberapa alat itu yang mereka harus usaha sendiri dari rumah, misalnya ada sutil gitu kan. Jadi kadangan ukuran sutil kita itu kan berbeda-beda ya Bu ya, ada yang suka kecil, ada yang besar. Mungkin karakter yang saya buat dengan karakter yang mereka akan buat tuh seperti apa mungkin berbeda-beda. Jadi yang seperti itu harusnya saya sudah backup duluan. Jadi kedepannya kalau ada yang seperti itu pembelajaran diferensiasi menggunakan budaya lokal atau berdiferensiasi, saya harus mempersiapkan apapun kebutuhan belajar mereka sehingga mereka hanya siap untuk belajar saja, tidak ada alasan lagi harus mengandalkan teman-teman yang lain seperti itu. Tadi rencana tindak lanjut tadi ibu guru sudah menyatakan beberapa harus ada persiapan. Kira-kira waktu pelaksanaan Bu? Mungkin saya akan mempersiapkan pada saat bab berikutnya Ibu. Bab berikutnya itu kita akan mencobakan pada saat materi tata surya. Mungkin sekitar
2 minggu lagi karena tidak semua bab itu bisa digunakan pembelajaran diferensiasi, maka saya akan mencari materi-materi yang bisa saya jadikan untuk pembelajaran diferensiasi bagi siswa saya seperti itu. Oke. Baik. Lalu komitmen pembelajaran di kelas nanti ke depan, kira-kira Ibu Guru punya komitmen apa? Komitmennya tentu saja saya berharap lebih baik ya Bu ya. Jadi kita berusaha untuk membuat anak-anak itu pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan. Kemudian anak-anak berusaha untuk mereka tidak sibuk sendiri, tapi mereka berusaha mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang kita berikan kepada mereka seperti itu. Nanti mereka masing-masing aktif. Artinya kita tuntutannya mereka bisa aktif, tapi pembelajaran itu kita kemas menjadi suatu hal yang menyenangkan. Oke. Baik. Kemarin setelah saya supervisi, kemudian saya melakukan observasi, ada beberapa hal yang saya lihat sudah bagus Bu dalam pembelajaran. Anak-anak di situ Ibu ajar itu untuk anak-anak belajar secara kontekstual. Betul. Iya. Lalu di situ juga untuk kompetensi pengetahuan yang ketika di kelas itu juga sangat bagus karena anak-anak sudah memahami benar bahwa perpindahan kalor suhu itu melalui pembelajaran kontekstual. Betul. Ya, mereka sudah memahami Mencobakan langsung. Iya, mereka mencobakan langsung sangat bagus. Kemudian PSE-nya juga nampak. Kemudian strateginya sangat bagus sekali dan juga ada pembelajaran bermakna di situ. Iya, betul. Nah, karena saya lihat ini kalau misalnya kompornya kasih besar, betul. itu kan bermakna untuk mereka. Ketika mereka nanti masak, mereka harus bagaimana sesuai dengan karakteristik makanan yang akan hendak dimasak. Betul. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika saya lihat itu dalam kegiatan observasi. Pembelajaran kontekstual ini bukan hanya pelajaran suhu dan kalor saja, tapi nanti bukan hanya materi itu saja, tapi juga materi lain kiranya juga dapat secara kontekstual. Karena ini pelajaran IPA atau Ibu, Betul. jadi harus mereka lihat dengan nyata dulu baru mereka bisa tahu. Bukan hanya teorinya saja. Iya. Betul. Lalu umpan balik bukan hanya guru kepada siswa, tapi juga siswa kepada siswa supaya pembelajaran lebih aktif lagi. Betul. Nah, mungkin itu saja Ibu dari saya ketika saya melakukan observasi kepada kelas 74 ya. 74 sangat luar biasa. Saya salut. Terima kasih dan mudah-mudahan ini terus ditingkatkan lagi, dipertahankan dan juga menjadi berkat untuk guru-guru yang lain. Baik, terima Ya, kasih Ibu. Terima kasih Ibu.